Shalom jemaat sekalian. Shalom. Haleluya. Kita rindu di sini bersama-sama untuk menikmati akan ibadah raya kita, dan khusus untuk ini di bulan baru ini kita rindu berjumpa dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita siapkan akan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita memiliki Tuhan yang mampu mendengarkan segala keluh kesah kita, bahkan dalam bahasa-bahasa yang tidak dapat mungkin kita nggak bisa berkata-kata dengan bahasa kalbudi kita. Dia sanggup mendengarkan semuanya. Haleluya. Kami sembah, oh, Kau Allah yang besar, Kau sanggup mendengarkan segala apa yang tersimpan dalam hati kami. Kami akan sembah kepada Allah yang perkasa, sebab Kau Allah El Shaddai. Mari jemaat sekalian bangkit berdiri, panggil Dia, Yahweh, Yahweh, Rawa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh,
yang telah disembelih, berkorban untuk kami, menghapus dosa akan seluruh umat manusia. Saat ini kami rindu menaikkan sembah puji kami hanya untuk hormat kemuliaan bagimu. Sebab besar dan ajaib jalanmu bagi kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan senang hati katakan, besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karya, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah, oh segala bangsa sujud, sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak dan layaklah, layaklah segala bangsa sujud, sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah, layaklah, oh segala sujud, sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Biar cepat saja katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah.
sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak dan layaklah. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak terima segala hormat, kemuliaan, dan pengagungan. Kami percaya saat ini hadirat-Mu nyata di tempat ini. Bahkan Roh-Mu yang kudus menjumpai akan setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Tiada satupun yang terlewatkan. Kami percaya Bapa Surgawi, saat ini Kau nyatakan akan kuasa-Mu, dan terlebih untuk nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan akan isi hati-Mu. Jamah urapi dia, jamah biar kiranya kan setiap hikmat pewahyuan dari tempat yang maha tinggi, biar itu tersampaikan kepada jemaat-Mu. Jamah Bapa Surgawi pikirannya, jamah hati dan mulutnya. Kami percaya saat ini kami menerima sukacita daripada-Mu. Biar kiranya Bapa Surgawi kami mentahbiskan akan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, mungkin dikatakan ya, kalau minggu-minggu ini banyak orang yang sakit, tapi siapapun yang datang ke tempat ini, dia akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Kalau kita tos dulu kanan kirinya, bilang Yesus memulihkanmu. Tos dulu dong. Nah, oke. Karena kita sudah dipulihkan, siapa yang di sini rindu menyanyikan kebesaran perbuatan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Katakan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, gerakan kaki, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi baginya, mari naikkan sukacitamu. Oh, angkatlah suaramu,
Kalau bersorak itu bukti orang yang mau dipulihkan Tuhan. Atau mungkin sudah mengalami pemulihan ya. Haleluya. Siapa rindu lebih lagi memuji Tuhan? Lambaikan tangannya. Haleluya. Oke, ini lagunya beatnya lebih cepat dari yang tadi ya. Ya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, suatu suara kami nyata kebesaranmu, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan. Kami bersorai, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selalu. Katakan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Ya, saat pujian dinaikkan, tembok kiriku aja roboh ya. Apalagi cuman masalah hidup kita. Haleluya. Oke, mari kita duduk. Kita siapkan hati kita. Kepada yang bertugas,
kita siapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi bagian rumah Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk apa yang Kau berikan kepada kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami mau mengembalikan bagian dari milik rumah Tuhan. Kami menyadari itu tidak seberapa dibandingkan kasih-Mu. Saat Kau memberikan nyawa-Mu, Kau berikan segalanya, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, tidak akan sebanding dengan apa yang dapat kami kembalikan dan bahkan dari apa yang dapat kami persembahkan. Engkau tilik akan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biar Kau berikan kepada mereka hati yang tulus dan Kau tahirkan, Kau yang kuduskan akan setiap perpuluhan dan persembahan yang diberikan sebagai tanda ucapan syukur kami, sebagai tanda bahwa kami telah diberkati sepanjang bulan oleh-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada jemaat yang telah mengembalikan bagian dari pembenaran rumah Tuhan. Yang pasti Tuhan tidak akan berhutang. Haleluya. Kita siapkan hati kita juga untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kita tahu firman yang memerdekakan kita, untuk kita melihat lebih dalam lagi betapa luar biasanya kasih Yesus kepada kita. Mari kita siapkan hati kita. Yesus, Kau telah mati bagiku. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut. Yesus, Kau telah bangkit. Kau telah bangkit dari maut. Beri kemenangan, Yesus, panggil Dia. Yesus, Kau telah mati bagiku. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit. Yesus, Kau telah bangkit dari maut. Kau telah bangkit dari maut. Beri kemenangan, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu, katakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Nyanyikan tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Kita panggil nama Dia. Yesus, Kau telah mati. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit. Yesus, Kau telah bangkit dari maut. Beri kemenangan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah
Mari jemaat kita bangkit berdiri semuanya menyambut kebenaran firman Tuhan. Yesus, Yesus, Kau telah mati, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku, hapus dosaku. Yesus, Yesus, Kau telah bangkit, Kau telah bangkit dari maut. Beri kemenangan tubuhmu dan darahmu semua. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Katakan tubuhmu, tubuhmu dan darah tercurah, tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Katakan tubuhmu, tubuhmu dan darah tercurah, tercurah bagi kami, menyucikan. Pada hambanya, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup tubuhmu dan darahmu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bila malam hari ini sejenak kita terdiam, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Yes, Yesus. Shikaraya patakara lalabashikara. Shikaraya patakara lalabashira. Rapa shikaraya takara lalabashikara. Yes, terus Tuhan. Terus Tuhan, mengalirlah. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Jamah setiap hati kami. Biarlah malam hari ini tidak ada yang terluputkan dari jamahan. Yes, Yesus, yes. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Bapa kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan tahu semuanya. Setiap tetes air mata kita, Tuhan tahu. Jangan berpikir Tuhan meninggalkan kita.
karena Dia ada dan Dia selalu ada untuk kita. Raba shikaraya batakara laba shikaraya takara. Raba 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 shikaraya takara laba shikaraya takara laba saraya takara. Yes. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hadirat di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Sungguh Kau ajaib. Engkau tidak membiarkan waktu tersia-siakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami seperti Maria mengambil bagian yang terbaik, mendengar isi hati-Mu, mendengar suara-Mu, mendengar kehendak-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Segala keakuan kami, segala keangkuhan kami, sehingga firman itu tidak jatuh tanah yang subur, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala roh-roh yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan berbicaralah pada malam hari ini. Dan tidak sedetik pun Tuhan, hamba-Mu mau mencuri kemuliaan-Mu, karena ini adalah waktu-Mu, karena ini ibadah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Pada malam hari ini sangat luar biasa, amin. Kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Tuhan tidak memandang latar belakang kita, Tuhan tidak memandang siapa kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Yakin dan percaya pada malam hari ini kita pulang dengan keadaan yang baru. Membawa kemenangan di tangan kita. Ketika kita percaya, ketika kita yakin, maka terjadilah apa yang menjadi iman kita. Amin. Pada malam hari ini, judul khotbah saya adalah pohon ara yang dikutuk Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan pasti tidak asing dengan firman ini. Bahwa ada kejadian bahwa pohon ara dikutuk oleh Tuhan karena tidak menghasilkan buah. Next. Kita baca firman Tuhan ini Matius 21 ayat 18 sampai 20. Kita membaca bergantian, saya yang ayat 18, 19, Bapak Ibu Saudara dan selanjutnya. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. 19. Next. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Next.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Judul perikop ini adalah Yesus mengutuk pohon ara. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa karena dia tidak berbuah, dia hanya menghasilkan yang namanya daun yang sangat lebat. Faktanya setelah saya selidiki, ini PowerPoint saya macet. Ya, next. Faktanya, setelah saya selidiki, itu adalah sebenarnya pohon ara ini enggak nunggu daunnya lebat sekali, masih tumbuh sedikit aja dia akan berbuah. Dia akan menghasilkan buah, tetapi pada kenyataannya pohon ara ini sudah lebat sekali daunnya, tetapi dia tidak ditemukan buah. Daun lebat pada pohon ara yang tidak berbuah bisa diartikan dengan kemunafikan. Kelihatannya bagus di luaran, kelihatan lebat daunnya, tetapi tidak ada buah. Kelihatannya indah di luaran, tapi dalamnya busuk. Ini kemunafikan. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus merasa kecewa karena dia lapar kan. Dia sebagai tubuh manusianya dia juga merasakan lapar. Dia harapannya melihat pohon itu lebat daunnya, pasti di dalamnya ada buah yang bisa dia makan. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Buahnya, daunnya aja yang lebat, tetapi buahnya enggak ada sama sekali. Ini bisa diartikan ada kemunafikan. Sesuatu yang menipu. Tuhan sangat membenci yang namanya kemunafikan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali dituliskan bahwa Tuhan sangat membenci yang namanya kemunafikan. Munafik. Makanya di dalam firman Tuhan katakan, biarlah kasihmu jangan pura-pura, tulus. Berhati-hati dengan ragi Farisi. Pengajaran yang dia pandai firman Tuhan tetapi nggak bisa melakukan. Munafik. Tuhan sangat membenci itu. Makanya kalau kita cermati zaman dulu, zaman saya masih ABG itu ada lagu. Lagunya gini, ini semoga aja saya nggak kena royalti. Jangan buka dulu topengmu, lah gitu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Buka dulu topengmu. Biar kulihat warnamu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Buka topeng kita. Jangan munafik. Jangan munafik. Tuhan enggak senang hal-hal yang sifatnya munafik. Tuhan enggak senang. Hidup itu apa adanya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Enggak usah pura-pura, enggak usah mengada-ngada. Kalau enggak ada ya wis. Jangan munafik. Tetapi kenyataannya, kenapa sampai firman Tuhan ini disampaikan? Di dalam dunia ini banyak yang namanya kemunafikan. Dan Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada anak-anaknya, jangan munafik. Jangan hidup di dalam kemunafikan, jangan hidup di dalam kepura-puraan, jangan hidup di dalam kepalsuan. Hiduplah sesuai firman Tuhan, hidup sesuai apa adanya. Hidup itu jangan banyak drama. Saya tuh sering mendengar, dia tuh banyak drama, dia tuh nggak kayak gitu. Tapi dia seolah-olah kayak gini, tapi dibaliknya tuh gak bagus. Banyak sekali saya mendengar hal itu. Hidup jangan di dalam kepura-puraan. Hidup jangan dalam kemunafikan.
Manusia bisa ditipu, tetapi Tuhan tidak. Karena Tuhan melihat hati. Biasanya kepura-puraan ini bisa kita alami sebagiannya ya, sebagian kecilnya aja ya. Waktu kita pacaran. Siapa yang di sini pernah pacaran? Atau langsung menikah? Langsung ketemu, brek, menikah. Kalau saya pacaran, kalau saya sama suami saya yang tercinta ini. Loh, lah iya loh. Lah saya kalau bilang suami orang tercinta kan ya salah toh. Suami saya yang tercinta dan ganteng. Bagi saya. Saya pacaran, tapi saya sama suami saya itu nggak pernah ada pura-pura. Jadinya waktu kita menikah nggak kaget. Kalau dia tipenya kayak gini, saya tipenya gini. Kebanyakan kalau kita itu pacaran, kalau anak muda pacaran itu, kalau waktu pacaran jatuh sedikit, aduh sayang, kenapa? Apa yang sakit ya? Kakinya, aduh, memang nakal ini, batunya, yang dipukul batunya. Tetapi setelah menikah, ketika jatuh, matamu di mana? Nah, iya toh, bukan batunya dipukul, tapi kakinya ini yang dipukul. Kakiku tuh nggak punya mata. Matamu di mana ini? Repot kok. Itu penuh kepura-puraan. Kalau saya sama suami saya enggak. Kita tuh fair-fairan. Saya begini, suami saya begitu. Jadi ketika kami menikah, enggak kaget. Jangan hidup dalam kemunafikan. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Next. Nah, ini yang dikatakan Tuhan tidak menyukai kemunafikan. Di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu hai orang-orang, ini bisa. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Orang yang munafik dikatakan celakalah. Celakalah orang yang munafik. Tuhan gak ingin anak-anaknya seperti ini. Daun lebat yang tampaknya di luar itu mengibaratkan bahwa orang itu mengejar pujian dan validasi dari manusia. Aku tuh ingin kelihatan, wah gini loh, ini loh gue. Kenyataannya enggak seperti itu. Kayaknya baik, tetapi ternyata kebaikannya itu menjerat orang. Sehingga ketika orang yang berbuat baik ini memiliki kepentingan, orang yang dijerat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Munafik, kebaikan yang penuh dengan tipu muslihat. Dikatakan sama Tuhan, celakalah orang yang demikian. Tuhan gak ingin kita pada malam hari ini hanya memiliki daun yang lebat, tetapi tidak ada buahnya. Saya memiliki pohon pepaya. Suami saya ini senang bertanam. Kalau saya gak senang, saya senangnya menikmati. Iya, karena bagi saya pernah berkali-kali mencoba. Berulang kali aku mencoba, selalu aku gagal. Saya pernah nanam seperti suami saya. Enggak seperti suami saya. Mana ada tanaman seperti suami saya. Enggak, maksudnya ini, niru suami saya. Nah, nanam bunga. Kalau suami saya itu dari pepaya, dari cabai, tomat. Jadinya kalau saya mau nyambel, saya nggak usah beli. Tinggal beli terasi, karena kita nggak bisa nanam terasi. Iya kan? Nah, suami saya ini berhikmat dia. Sampai sayurnya dia nanam. Jadinya saya tinggal metik doang. Lah saya itu
Kita tuh punya pohon pepaya. Semuanya tuh sudah ada buahnya, sudah ada yang mentel, sudah ada yang besar gini. Pokoknya semuanya tuh berbuah. Tetapi ada 2 pohon yang enggak ada buahnya. Kemarin tuh saya liatin, saya biasanya enggak mau ke kebun. Tetapi kemarin diajak sama suami saya ke kebun. Saya liatin pohon ini. Terus katanya suami saya, ini cek lama loh, ini enggak buah-buah. Padahal tuh pohonnya sudah tinggi. Terus batangnya sudah besar-besar, warnanya ungu. Terus daunnya sudah besar-besar sekali. Terus suami saya bilang, ini lama sekali enggak berbuah-buah 2 pohon ini. Kayaknya mau tak tebang deh. Terus saya bilang, jangan. Eman, saya tuh kalau sama barang tuh eman. Eman tuh apa ya? Transitnya sayang. Nah, saya jangan. Eman, saya bilang gitu, biarin aja, tunggu aja berbuah. Loh ini sudah gede loh. Udah lama dia nggak berbuah, jangan, tunggu waktunya. Nanti kalau umpamanya nggak buah, tak preteli daunnya, tak gitu. Saya bukan mengutuk pohon ara, bukan mengutuk pepaya ya, tapi tak preteli daunnya. Ketika kita memiliki pohon, tetapi tidak menghasilkan buah, pasti kita kecewa dong. Harapan kita tuh bisa berbuah, terus mari itu buah kita bisa nikmati. Tetapi pada kenyataannya, bila kita datang ke pohon itu, hanya ada daunnya aja, nggak ada buahnya, kecewa pastinya. Seperti halnya ini, Tuhan Yesus, aku sudah lapar, tetapi ketika aku ke pohon ara itu, ternyata nggak ada buah belas. Hanya daunnya tok. Makanya pada saat itu Tuhan langsung mengutuk pohon ara itu. Karena tidak menghasilkan buah. Next. Poin yang pertama adalah jauhilah kemunafikan. Sebab Tuhan membenci segala kemunafikan. Jangan hanya berdaun lebat, namun berbuahlah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuah. Jangan kita cuma yang penting aku tok. Yang penting gue. Jangan. Itu enggak akan menghasilkan buah. Tuhan inginkan berbuah. Berbuah, berakar, bertumbuh dan berbuah. Gitu kan kalau kita doa, biarlah firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah. Yang diharapkan apa? Buah-buah. Bukan daun-daunnya tok, tapi buah, hasilkan buah. Poin yang pertama ini. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang jauh dari kata munafik. Hidup apa adanya, hidup sesuai firman Tuhan, hidup seturut firman Tuhan, melakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan, apa yang menjadi nilai-nilai firman Tuhan kita kerjakan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan meninggalkan yang namanya munafik atau kepura-puraan. Poin yang pertama yang bisa kita pelajari dari pohon ara ini. Yang kedua, next. Pada ayat 19 dikatakan, setelah pohon ara tersebut dikutuk oleh Tuhan Yesus, maka seketika keringlah pohon tersebut dan mati. Tetapi setelah kita baca, setelah saya lihat dari Markus 11 ayat 13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Sebab di saat Tuhan Yesus datang ke pohon itu, memang bukan musimnya buah ara. Terus salahnya di mana? Kok aku dikutuk? Kan gitu. Secara versi manusia ini normal. Iya loh, aku tuh belum berhasil, aku tuh belum sukses. Terus salahnya di mana kalau aku nggak care sama orang? Aku tuh belum kaya. Terus apa salahnya
musimnya pada saat itu, apakah Tuhan tidak tahu? Kalau itu bukan musimnya buah ara? Tahu. Terus apakah dengan demikian Tuhan Yesus berarti egois? Enggak. Karena pada saat itu Tuhan ingin menunjukkan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Next. Berbuahlah dalam segala musim hidup kita. Berbuah manis dan lebat yang dapat dinikmati oleh orang lain atau sekeliling kita atau berdampak. Pada saat itu Tuhan ingin mengingatkan kepada anak-anaknya, pada murid-muridnya bahwa kamu berbuah dalam segala musim. Jangan tunggu musim kamu berbuah. Tetapi berbuahlah kamu dalam segala musim hidup kamu. Baik itu musim paceklik, baik itu musim kelimpahan, berbuahlah. Jangan nunggu semuanya baik, jangan nunggu semuanya aman, jangan nunggu semuanya fine-fine saja, baru berbuah dan berdampak. Tetapi berdampaklah dalam segala musim kita. Amin. Berdampaklah, berbuahlah. Jangan tergantung musim. Karena kita ada sampai hari ini, itu karena kita menggenapi setiap rancangan Tuhan, yaitu menyelamatkan banyak jiwa, memperkenalkan kerajaan Allah kepada banyak orang. Kalau kita nggak ada buah, kalau kita nggak berdampak, apakah tercapai tujuan Tuhan? Menyelamatkan banyak jiwa dengan kesaksian hidup kita, menyelamatkan jiwa dengan setiap apa yang kita kerjakan. Kalau kita nggak ada buah, nggak ada yang dinikmati. Yang ada hanya batu sandungan. Berbuahlah. Berbuahlah dalam segala musim, berdampaklah. Mungkin saat ini kita, aduh Bu, bagaimana aku mau berdampak? Mikirin hidupku aja, aku tuh susah loh. Kalau aku mikirin orang, terus yang mikirin aku siapa? Lah ya Tuhan toh. Lah masa kita saling mikir-mikiran? Aku mikirkan kamu, kamu mikirkan aku ngutangi kamu ngutangi aku. Podo ae, Bu. Iya toh? Banyak orang tuh bilang gitu. Tunggu aku sukses ya. Nanti kamu tak ciprati. Wah, tak ciprati. Terus kapan? Ya tunggu dulu. Seperti beberapa waktu yang lalu, Bapak Gembala pakai ilustrasi ya. Kalau aku punya uang 1M, terus tak kasih yang ini 200, yang ini 500, yang ini 700. Terus kalau habis, yang ngelamun lagi. Tunggu aku punya 1M. Terus dampakku, terus apa yang bisa aku kerjakan, Bu? Aku nggak punya apa-apa. Iya, kalau kita fokusnya hanya kepada materi, ya nggak akan bisa. Tetapi berbuatlah, berdampaklah dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita memiliki, kita bisa doa kali, doakan. Kalau kita bisa punya tenaga, bantulah. Kalau kita punya skill, kerjakan. Jadikan hidup kita berguna, bermanfaat bagi orang lain selama Tuhan ngasih kesempatan sama kita. Karena kita nggak akan lama tinggal di dunia, kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Bapa. Berdampaklah. Berdampaklah selagi Tuhan kasih kesempatan. Jadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbuahlah dalam segala musim. Next. Ini. Pohon kurma ini. Pohon kurma menghasilkan buah yang manis meskipun dia tumbuh di padang gurun. Bagaimana kurma bisa menghasilkan buah manis meskipun tumbuh di padang gurun?
Karena pohon kurma ini memiliki akar yang melekat kepada sumber air atau mata air. Saya sangat terkesan dengan pohon kurma ini. Pohon kurma ini dia di dalam proses penanamannya, bibit, benih itu ditaruh di dalam tanah, kemudian dikasih beban batu. Batunya enggak kecil kayak kerikil gitu, batunya gede sekali. Sehingga harapannya dia enggak keburu tumbuh ke atas dulu, tetapi tumbuhlah ke bawah. Jadi akar itu dia akan mencari di mana mata air. Dan disitulah akar itu akan berdiam. Setelah dia sudah di dalam mata air, melekat pada mata air, dia akan kembali lagi dan bertumbuh ke atas. Sehingga dalam masa paceklik pun dia tetap menghasilkan buah yang manis. Jadilah kita seperti ini. Walaupun di musim seolah-olah tidak mungkin berdampak, tetaplah berdampak. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita melekat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga dalam musim apapun kita tetap berbuah dan berdampak. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, enggak bisa. Enggak bisa, karena sudah sifat dasar manusia, bahwa kalau ada apa-apa pasti yang pertama akan mikirnya dirinya sendiri. Kepentingannya sendiri, apa-apa sendiri. Sehingga kalau bagi manusia normal, manusia dunia, ketika kita kesusahan, sangat bodoh sekali kalau kita memikirkan orang lain. Tapi tidak demikian sama firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, berdampaklah. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Jangan keberadaan kita itu gini, padahal dia tiap hari Minggu ke gereja. Dia pada pelayanan. Tetapi gak punya kasih. Nah, masa tahu tuh, tetangganya tuh gak punya beras. Cuma dilihatin tok. Cuma, ya udah ya, nanti kalau aku punya uang, tak beli no beras. Lah kamu sendiri apa gak punya beras? Orang yang kepengen makan itu yang nggak punya beras dikasih sekobo ae, wes tuh terima kasih. Kita sebenarnya bisa ngelakuin itu, sebenarnya kita bisa berdampak, tetapi kita nggak mau. Kalau ilmu dunia, kalau ada disimpan, nanti kalau masa paceklik itu kita nggak kekurangan. Tetapi dalam hukum firman Tuhan, siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Walaupun di dalam masa paceklik kita nggak tahu apa yang menjadi masa paceklik kita. Apakah itu kesehatan, apakah itu ekonomi, apakah itu keuangan, atau hubungan, atau apapun, tetaplah berbuah dan berdampak. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Karena memang untuk itu kita hidup sampai hari ini. Jangan biarkan Tuhan itu merasa berpikiran bahwa ternyata tak kasih kesempatan hidup percuma, nggak ada faedah, cuma gitu-gitu tok. Jangan sampai membuat Tuhan seperti itu. Jadikan Tuhan bangga melihat kita. Melekatlah kepada Tuhan. Melekatlah sehingga kita bisa berdampak dalam musim apapun. Buah yang Tuhan inginkan untuk kita hasilkan adalah 9 buah roh. Pasti kita semua sudah hafal. Kasih, bersukacita, penuh damai sejahtera, kesabaran, murah hati, berbuat baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Kesetiaan inilah terkadang kita akan diuji di saat kita musim paceklik. Tetapi tetaplah berbuah, tetap setia. Apapun yang terjadi. Hasilkan buah. Next. Poin yang ketiga, yaitu ayat 21 sampai 23.
Tadi yang sudah kita baca, apa saja yang kamu doakan, kalau kita percaya maka kamu akan menerima. Dan bila kamu memiliki keteguhan iman, maka kamu mengatakan gunung ini beranjak, dia akan beranjak. Poin yang ketiga yaitu doa yang disertai dengan iman, percaya yang teguh, tidak bimbang dan ragu, sanggup memindahkan gunung. Loh Bu, masalahnya aku tuh sudah doa loh Bu. Tiap hari aku doa, jengking Bu. Tapi kok gunungku tetap ya Bu. Geliatku kok tetap ya Bu. Tembok Yeriko kok tetap ya Bu. Doa itu bisa dikatakan benar-benar doa, ataupun kita doa tetapi Tuhan katakan kamu belum berdoa. Kok bisa begitu Bu? Saya terus sudah melipat tangan, sudah berlutut, sudah jengking-jengking, aku sudah berdoa, sudah mengeluarkan air mata, air hidung, air telinga. Ih, kok air telinga ya? Enggak air hidung, air mata. Tapi sampai hari ini Bu, enggak ada jawaban Bu. Hidup saya tetap gini-gini aja. Padahal Tuhan katakan, asal kamu berdoa, maka kamu akan mendapat jawaban, akan ditolong. Tapi saya tetap Bu, tetap aja kayak gini. Doa, terkadang kita memang benar-benar berdoa. Tetapi kemudian kita ambil lagi doa kita. Tanpa kita sadari. Benar, Tuhan, aku menyerahkan segala pergumulanku, masalahku ya Tuhan, aku sudah tidak mampu, aku serahkan semua kepadamu. Amin. Setelah amin, duduk-duduk. Iya ya, utangku ya apa ya? Gorong tak bayar. Yang nggak ngerti Jawa nanti ditranslate ya. Utangku gorong tak bayar, ini ya apa ya? Terus, iya ya, besok itu ya, aku waktunya bayar anakku sekolah. Ya apa ya? Nah, keraguan. Doa tapi ragu. Setelah doa diserahkan diambil lagi. Doa diserahkan diambil lagi. Ragu. Makanya kita tidak menerima apa-apa. Terasanya, kita merasanya, aku sudah berdoa Bu. Aku sudah tekun berdoa Bu. Tapi ragu. Enggak yakin, enggak percaya, bimbang. Iman percaya yang teguh bisa timbul dari pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan. Pengenalan akan pribadi Tuhan dapat kita dapatkan dari mendengar firman Tuhan. Kalau kita sudah ogah mendengar firman Tuhan, kalau kita sudah ogah merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan benar-benar mengenal yang namanya Tuhan. Sehingga doa kita hambar. Karena apa? Ya doa kita tok, tapi enggak mengenal. Aku tuh doa kepada siapa? Doa kepada Allah Yahweh atau kepada Allah yang kuragukan? Cuma sebagai syarat doa itu. Pengenalan yang benar akan Tuhan ini sangat penting. Sehingga kita dengan yakin berdoa. Dari keyakinan ini muncullah iman. Iman menghasilkan sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Biasanya kalau kita bisa percaya sama orang itu karena kenal. Enggak mungkin saya menitipkan uang saya 10 juta kepada orang yang cuma kenal-kenal gitu toh. Oh, itu namanya Bu Ida ya? Oh ya wes, aku titip ya uang 10 juta ya. Besok tak ambil ya. Enggak mungkin seperti itu. Cuma kenal gitu toh, terus kita minjemi gitu, nitipnya uang gitu 10 juta. Enggak mungkin kan? Pasti yang kita titipi uang pasti orang yang benar-benar kita kenal. Kayak misalnya saya kenal sama Cik Levi. Pasti saya, aku titip ya.
uang 10 juta ya? Karena apa? Saya benar-benar mengenal. Tapi kalau saya kenal di jalan, kalau saya kenal dengan orang yang nggak begitu saya pahami, nggak mungkin saya, tak titipi 10 juta ya. Nggak mungkin. Dan doa yang disertai oleh iman percaya pasti karena kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita. Sebelum kita mengenal, mustahil kita berdoa dengan iman percaya. Doa kita akan hambar. Akhirnya kita akan capek sendiri. Pada kesimpulannya, saya nggak mau berdoa. Karena doa saya nggak dijawab Tuhan. Doa saya nggak manjur, nggak mandi. Di sini, pada perikop ini, Tuhan katakan, doa yang didasarkan iman percaya yang benar sama Tuhan, itu yang akan menghasilkan sesuatu yang besar. Next. Sering kita dengar kan, jawaban doa itu ada 3. Ada iya, ada tidak, dan tunggu. Iya berarti kita akan segera dijawab oleh Tuhan dan kita segera menerima. Tidak, Yakobus 4 ayat 3 dikatakan bahwa atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kok bisa Bu salah berdoa? Karena akan digunakan untuk memenuhi hawa nafsumu. Ini kelanjutannya seperti itu. Tuhan yang tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita doakan. Ketika doa salah, yang akan mungkin seolah kedepannya akan mencelakakan kita, Tuhan tidak akan kasih. Bagi kita, menurut kita, aku tuh udah bener loh Bu, berdoanya kayak gini. Tapi Tuhan tahu masa depan kita. Kalau tak kasih gini, takutnya nanti mencelakakan kamu. Makanya nggak tak kasih. Kamu salah berdoa. Makanya tidak dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga adalah tunggu. Tunggu itu apa? Tunggu adalah di mana proses Tuhan menunggu kita benar-benar siap untuk menerima jawaban doa kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Harapan Tuhan ketika kita siap menerima jawaban doa, maka apa yang sudah Tuhan kasih ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu baru Tuhan akan kasih. Bu, saya sudah 5 tahun Bu, berdoa ini, tapi kok belum dijawab. Tuhan katakan seumpamanya tunggu, berarti kamu itu belum siap. Versi kita sudah siap, tapi versi Tuhan belum. Makanya bertekunlah di dalam doa. Jangan putus asa. Nantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan terjadilah kehendakku seperti di bumi, seperti di surga dan di bumi. Terjadilah kehendakmu. Gunung apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Berlututlah, berdoa dengan iman kita. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk menolong kita. Enggak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tuh terbatas loh. Kita tuh daging. Kita setelah meninggal pun kita sudah enggak ada ini. Jangan andalkan kekuatan kita. Percaya sama Tuhan. Gunung Mokatam berpindah 3 km akibat dari doa dan iman. Next. Saya punya ilustrasi tentang doa sebelum kita mengakhiri khotbah pada malam hari ini.
Saya punya ilustrasi tentang doa ini. Ada seorang anak, dia itu dijanjikan sama kakeknya, pakai nama anak saya dah, Patrick. Nah, saya kalau panggil dia Kit. Kakeknya nih ngomong, Kit, nanti kamu kalau naik kelas, kakek kasih hadiah sepeda. Naik kelas dan juara 1 loh ya. Nanti kakek kasih sepeda. Wah, seneng dong Patrick anak saya. Wah, nanti kalau aku naik kelas dan juara 1 aku dapat sepeda. Dia sudah bilang, mama, nanti kalau Patrick dapat juara 1 dan naik kelas, Patrick akan mendapat sepeda, Ma. Oh iya ta? Iya, Ma. Dia rajin belajar. Dan pada akhirnya beneran Patrick naik kelas dengan juara 1. Wah, senang dia. Langsung pulang. Mama, aku juara 1, Ma. Aku naik kelas, Ma. Oh ya, puji Tuhan. Nah, tinggal tunggu kan janjinya kakeknya nih. Kakeknya janji apa tadi? Sepeda toh? Nah, dia bilang, Kek, aku tuh naik kelas, Kek. Juara 1, Kek. Nah, kakeknya diam aja. Udah, si Patrick nih, ya udahlah ya. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mana sih sepedaku? Kok nggak datang-datang? Akhirnya dia punya inisiatif. Dia berlutut, dia berdoa. Tuhan, aku tuh sudah naik kelas loh Tuhan. Aku sudah juara 1 loh Tuhan. Lalu sepedaku mana? Kakeknya di sebelahnya tuh tetap diem, nggak respon. Wah, ini kurang keras nih, jangan-jangan. Dia berdoa lagi, dikerasin suaranya. Tuhan, aku tuh naik kelas, juara 1 Tuhan, sepedaku mana? Kakeknya tetap diam, santai dia. Masih makan pisang goreng, masih minum teh, masih minum kopi. Kok gak dengar-dengar sih? Dikencengin lagi sama dia. Tuhan, aku sudah naik kelas, aku sudah juara 1, sepedaku mana? Dia bilang gitu. Terus saya, mamahnya pasti, Kit, ngapain sih lu tuh? Masa teriak-teriak? Kakek itu loh, kan dia tuh janji kasih sepeda. Mana sepedanya? Mamanya bilang gini, ya percuma lah lu teriak-teriak gitu. Uang kakek kamu budek. Kakeknya tuli ternyata. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Amin. Asal iman percaya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah ikat janji. Tuhan gak budek, Tuhan gak tuli. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Tampilkan kesimpulan tadi multimedia. Kesimpulannya dari firman Tuhan pada malam hari ini yaitu yang pertama, jauhilah kemunafikan sebab Tuhan membenci segala kemunafikan. Jangan hanya berdaun lebat namun berbuahlah. Yang kedua, berbuahlah dalam segala musim hidup kita. Berbuah manis dan lebat yang dapat dinikmati oleh orang lain dan sekeliling kita. Atau berdampak, jangan bergantung kepada musim untuk berdampak dan berbuah. Poin yang ketiga, doa yang disertai dengan iman percaya yang teguh, tidak bimbang dan ragu, sanggup memindahkan gunung. Asal jangan ragu-ragu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau berbuah dan berdampak dalam segala musim hidup kami. Kami mau Tuhan, agar hidup kami Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Kami ada sampai hari ini untuk memenuhi setiap tujuan-Mu Tuhan, yaitu menyelamatkan banyak jiwa Tuhan. Melalui kesaksian hidup kami, melalui hidup kami. Dan kami mau Tuhan menjauhi segala kemunafikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa dengan membawa iman percaya kami yang teguh, tidak ragu-ragu Tuhan, janji-Mu kami akan menerima. Tuhan, kami serahkan gunung kami pada malam hari ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami angkat tangan, Engkau turun tangan. Tidak ada mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada mustahil bagi-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami bila kami sempat meragukan Engkau. Karena doa kami tidak terjawab-jawab ya Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, pada malam hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi hamba-Mu tetap percaya Tuhan, bahwa setiap benih ini tidak akan sia-sia Tuhan. Oh, Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa benih ini akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami berjalan di dalam firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami. Taruh remah dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Berbicara dalam diri kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Saya undang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau malam hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, bahwa kami Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjadi orang benar, dijauhkan dari segala bentuk kemunafikan, dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa berbuah-buah lebat di setiap musim kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya doa orang benar selalu besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Demikian saat ini Tuhan, kami bangga, kami boleh menikmati undangan untuk menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dan sebelum kami menikmati perjamuan kudus ini Tuhan, kami berdoa, mohon ampunan-Mu Tuhan, atas segala dosa, kesalahan kami, ketidaktahuan kami. Demikian kami mau melepaskan pengampunan kepada setiap yang bersalah kepada kami, yang mungkin pernah menyakiti hati kami, merugikan kami, menfitnah kami, melukai hati kami, bahkan menindas kami. Saat ini Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan atas setiap mereka dalam nama Yesus. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini Bapa.
Demikian hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus Roh Kudus jamah. Kuduskan tangannya, kakinya. Sehingga setiap pelayanan yang mereka kerjakan boleh datangkan berkat bagi setiap kami, bahkan bagi mereka juga Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau telah mati bagiku, tebus dosaku. Yesus, Yesus, Kau telah bangkit dari maut. Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, sempurnakan hidup kami. Bagi jemaat yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus boleh bangkit berdiri. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sejenak kita renungkan firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan dalam nama Yesus.
kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin, kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau siap Bapa. Terima Terima kasih Tuhan Yesus. Persekutuan yang indah di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami rasakan Engkau manunggal dalam hidup kami dan setiap kami Tuhan. Dan sungguh kami percaya di dalam kemanunggalan ini Tuhan, Engkau tinggal di dalam kami. Kami tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Engkau menjadikan kami umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Kami menang atas segala penyakit kami. Kami menang atas segala pergumulan kami. Kami menang atas segala cita-cita kami. Segala intimidasi, kuasa-kuasa di luar Engkau kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Gereja kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus membawa kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Siapa yang tadi menikmati tubuh dan darah Yesus? Boleh lambaikan, katakan haleluya. Haleluya. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mungkin kalau sedikit saya boleh bersaksi ya, kesaksian singkat. Sebenarnya kalau ditanya punya excuse, sangat punya excuse. Jadi sampai kemarin diketahuin sama Pak James gitu ya, badannya gede tapi kok kena asam lambung katanya. Ya, kadang-kadang kalau udah sakit itu istri udah bilang ke saya, Dadi cari aja pengganti gitu. Tapi kalau saya udah terlanjur kirim lagu, udah saya harus belajar bertanggung jawab. Ya, kalau bisa dibilang
kemarin tuh sampai nungging loh. Itu sakit, asam lambungnya itu neken, nyesek ke jantung sampai paru-paru. Jadi tuh sampai udah sujud, udah minta ampun sama Tuhan Yesus gitu, apa yang salah gitu kan. Setelah saya ingat, mungkin saya harus hindari daging dulu, bukan cuma daging babi ya. Semua daging harus saya hindari. Jadi ya mungkin kadang kalau lagi lemah tubuh pengen makan enak, cuman Tuhan bilang ya jangan gitu ya. Mungkin saya belajar juga tadi dari firman Tuhan, jadi kadang kita berdoa boleh minta kesembuhan sama Tuhan, tapi juga Tuhan bilang ya kita harus minta hikmat sama Tuhan. Ya, yaitu sedikit kesaksian mungkin saat ini kepada yang bertugas. Check one. Sekali lagi kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami terima. Meteraikan setiap firman-Mu atas kami umat-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Demikian kami ucap syukur buat persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus. Bersyukur juga Tuhan buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Santi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa bagi beliau Tuhan, terus pakai lebih lagi pelayanannya, berkati Tuhan. Tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga, demikian juga bisnisnya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kesehatannya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dan sebentar kami umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kau tilik dari ketinggian-Mu ya Bapa, setiap tangan-tangan yang menabur kami percaya Tuhan pasti memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap menabur, haleluya, amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Pendeta Santi, Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari, Bapak Ibu yang baru pertama kali ada di tempat ini bersama kami, dan kami mengundang untuk minggu berikutnya kembali bersama-sama beribadah tempat ini. Tuhan berkati. Saya sampaikan jadwal kegiatan gereja Betani sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini. Kemudian hari Sabtu jam 6:30 ibadah doa malam, dilanjutkan latihan musik. Hari Minggu jam 6 sore ibadah raya, jam 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Kami juga masih membuka aksi Natal, yaitu persembahan sukarela, sukacita untuk perayaan Natal yang direncanakan tanggal 21 Desember. Jadi masih dibuka untuk yang tergerak aksi Natal, sukarela, sukacita, sekali lagi bisa dikumpulkan kepada Bendahara Ibu Levi. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah di penghujung akan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita puji keajaiban Tuhan pada kehidupan kita. Mari kita naikkan sembah kita kepadanya. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Jika malam hari ini Tuhan kami boleh menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di sepanjang ibadah kami Tuhan, kami boleh memuji-Mu, boleh menyembah-Mu. Dan istimewa kami boleh berbakti kepada Engkau, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan menerima perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur. Firman-Mu mengingatkan kami untuk dijauhkan hidup kami dari segala bentuk kemunafikan. Bahwa kami jadi orang benar. Karena kami tahu hanya doa orang benar yang besar kuasanya. Dan bahwa kami Tuhan untuk senantiasa berbuah-buah lebat di setiap musim kehidupan kami. Di segala musim. Bahkan di musim yang sepertinya tidak baik sekalipun, kami tetap mau berdampak, berbuah, bahkan berbuah-buah 9 buah Roh Kudus. Dan buah-buah kami boleh dirasakan oleh sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa. Demikian mengucap syukur buat hamba-Mu Ibu Pendeta Santi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, berkati beliau, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, pakai lebih heran lagi Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati tugas-tugas di rumah tangganya, berkati juga dagang bisnisnya dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Demikian saat ini kami berdoa bersahati Tuhan, membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Diberkati bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Shalom kami lepaskan atas bangsa kami Indonesia. Kami taruh dalam tangan Tuhan para pemimpin bangsa kami. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan seluruh jajaran sampai di tingkat daerah. Diberkati Tuhan dengan hikmat daripada surga. Roh takut akan Tuhan, kesehatan dan kesatuan hati untuk membawa bangsa kami bertumbuh di dalam kesejahteraan, di dalam kemakmuran, di dalam keadilan, di dalam kesehatan, dalam keamanan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati bangsa kami. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk kota Kabupaten Jemberana, kota di mana kami tinggal. Berdoa untuk berkat-Mu atas Bapak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajarannya, sampai tingkat kepala lingkungan dan RT. Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan untuk memimpin kota ini. Tambahkan roh takut akan Tuhan di dalam pekerjaannya. Berkati kesehatan, berkati keluarganya. Dan bawa dalam kesatuan hati di dalam memimpin kota Kabupaten Jemberana menuju pada kemajuan dalam segala bidang. Terutama perekonomiannya diberkati Tuhan. Kesejahteraan kota ini diberkati Tuhan. Atmosfernya dipenuhi atmosfer kerajaan surga dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, setiap kesejahteraan kota Kabupaten Jemberana ini menjadi kesejahteraan bagi kami umat-Mu di gereja ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Saudaraku, ibadah sudah selesai. Mari kita angkat tangan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkati saat engkau masuk, diberkati Tuhan saat engkau keluar dalam nama Yesus. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu dalam nama Yesus. Diberkati lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, diberkati usaha dagangmu dalam nama Yesus. Diberkati usaha bengkelmu, diberkati usaha depotmu, juga diberkati Tuhan usaha kulinermu dalam nama Yesus. Diberkati usaha jasamu, diberkati pabrik rotimu, diberkati juga usaha budidaya tambakmu dalam nama Yesus. Diberkati juga Tuhan setiap pendidikan dan usaha kesehatanmu dalam nama Yesus. Tuhan menghendaki engkau tetap naik dan naik, menggenapi setiap destiny Tuhan atas pribadi lepas pribadi, umat Tuhan di Betani negara, dalam nama Yesus.
Tuhan pun menghendaki engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang. Membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.